Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua yang sudah hadir di Zoom. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan rencana penelitian kami mengenai perilaku harian monyet hitam Sulawesi di Manembo-Nembo. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Fadiah Elfat dengan NIM H10240098. Lalu ada rekan saya, Saya silakan. Devana Santi Eva dengan NIM H1024-105. Dan saya Ziza Fatimatu Zahra dengan NIM H10240054. Baik, yang pertama, pendahuluan. Pulau Sulawesi di Indonesia memiliki fauna endemik yang unik, seperti monyet hitam Sulawesi atau makaka nigra, yang kini terancam punah akibat perburuan dan perdagangan. Upaya konservasi menjadi sangat penting, termasuk di pusat seperti pusat prioritas Mesir yang mendukung edukasi dan pelestarian. Keberhasilan konservasi dipengaruhi oleh kesejahteraan satwa, kemampuan mengekspresikan perilaku alami, serta pelestarian keanekaragaman genetik agar populasi dapat beradaptasi dan bertahan di habitat aslinya. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya mencegah kepunahan spesies ini melalui pengelolaan di kawasan konservasi seperti di Taman Nasional. Lalu ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga populasi spesies makaka nigra agar tetap terjaga di habitat aslinya serta di lingkungan konservasi ex situ. Yang kedua, bagaimana pola perilaku harian spesies makaka nigra dalam interaksi sosialnya, pencarian makanan, serta mekanisme pertahanan diri, dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kesejahteraan mereka di habitat aslinya maupun di lingkungan konservasi. Silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya-upaya konservasi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian populasi spesies monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra, baik di habitat alaminya maupun di lingkungan konservasi ex situ. Yang kedua yaitu tujuan untuk menganalisis dan memahami pola perilaku harian monyet hitam Sulawesi, Macaca nigra, termasuk interaksi sosial, pencarian makanan, serta mekanisme pertahanan diri guna menilai pengaruhnya terhadap kesejahteraan spesies ini di habitat alami maupun dalam konservasi ex situ. Kemudian kajian pustaka yaitu monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Sulawesi Utara yang hidup di hutan hujan tropis primer dan sekunder, serta sering ditemukan di wilayah seperti cagar alam Tangkoko dan dua saudaranya. Spesies ini memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan kadang dianggap hama karena aktivitasnya di perkebunan. Di Indonesia, terdapat 10 spesies macaca dengan distribusi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pengelolaan penangkaran monyet ini harus memperhatikan perilaku dan kesejahteraan hewan yang menjadi indikator pengelolaan yang baik. Kesejahteraan diukur melalui 5 kebebasan hewan, termasuk bebas dari rasa lapar, haus, nyeri, stres, dan kebebasan mengekspresikan perilaku alami. Silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu terdapat metode penelitian. Penelitian dilakukan di suatu marga satwa Manembo-Nembo pada 15 Desember 2024 hingga 15 Maret 2025. Teknik pengumpulan data menggunakan metode vokal animal sampling, di mana perilaku harian monyet hitam Sulawesi dicatat tanpa interval waktu tertentu, mulai pagi hingga sore, dengan catatan per menit dan mencakup 5 kategori perilaku, yaitu pergerakan, makan, mencari makan, istirahat, dan interaksi sosial. Prosedur habituasi diterapkan untuk membuat monyet terbiasa dengan pengamat, seperti mengikuti pergerakan dari pohon tidur dan mengenakan pakaian serupa pengamat sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan perilaku yang diamati dalam bentuk katalog. Kemudian ada jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada survei awal lokasi dan pembelian peralatan penelitian pada waktu 11-14 Desember 2024. Yang kedua adalah pengumpulan data di lapangan pada
tanggal 15 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025. Yang ketiga ada analisis data pada tanggal 17 Maret sampai 24 Maret 2025. Dan yang keempat ada penyusunan laporan pada tanggal 25 Maret sampai 6 Maret April 2025. Kemudian anggaran kegiatan. Yang pertama ada transportasi. Harga satuannya ada 5.678.000 berjumlah 3, totalnya 17.034.000. Yang kedua ada konsumsi, itu harga satuannya 20.000 berjumlah 270, kemudian totalnya 5.400.000. Yang ketiga ada homestay, harga satuannya 266.000 berjumlah 90, kemudian totalnya ada 23.940.000. Yang ketiganya bertotal 46.374.000. Kemudian ada peralatan penelitian. Alatnya itu antara lain 1 binokuler, yang kedua handheld workboard Pro M, yang ketiga ada jam tangan, yang keempat kompas, yang kelima kamera, yang keenam orometer, yang ketujuh termometer maksimum minimum. Baik, melalui penelitian ini kami berharap dapat memberikan data yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi minyak hitam Sulawesi. Data tentang perilaku harian dapat dilakukan untuk merancang strategi perlindungan habitat dan program pendidikan lingkungan. Lalu sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang perilaku harian monyet hitam Sulawesi. Dengan memahami kehidupan mereka di alam liar, kita dapat berkontribusi pada upaya pelestarian spesies yang hampir punah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Silakan Mbak Laila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Indah Ramadhani dari NIM H1024073. Di sini saya mau bertanya, apa alasan kelompok 10 memilih tema monyet hitam ini untuk dipresentasikan? Lalu ada pertanyaan kedua, apa jenis makanan utama yang dikonsumsi oleh monyet hitam selama musim tertentu? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik. Boleh kami beri waktu untuk berdiskusi sebentar, Mbak Laila? Silakan. Baik, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa kelompok kami memilih topik monyet hitam Sulawesi? Itu karena yang pertama, spesies ini merupakan primata endemik yang cuma ditemukan di Sulawesi Utara. Jadi keberadaannya yang unik, membuatnya menarik perhatian kami untuk dipelajari, terutama dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, monyet hitam Sulawesi ini memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama dalam membantu penyebaran biji-bijian yang menjaga regenerasi hutan. Memahami perilaku mereka juga dapat membantu kita untuk merancang strategi konservasi yang lebih efektif. Seperti itu, Mbak Laila. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, sebentar. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai makanan yang dikonsumsinya, yaitu monyet hitam Sulawesi yaitu didominasi makanan berupa tumbuhan. Jenis makanan utama yang dikonsumsi itu tergantung variasi pada musim dan ketersediaan sumber daya di habitatnya. Misalnya yaitu buah-buahan, ya seperti mengonsumsi buah-buahan karena menjadi sumber energi utama mereka. Kemudian ada daun dan pucuk muda
ketika musim buah tersebut dalam keadaan yang langka, karena daun ini sering menjadi pilihan kedua ketika musim buah-buahan tersebut jarang terjadi. Yang kemudian ada biji dan kacang-kacangan. Macaca nigra juga mengonsumsi biji dan kacang-kacangan, terutama saat musim gugur biji. Namun dari pohon hutan tertentu, seperti kanarium. Kemudian yang keempat, macaca nigra juga bisa mengonsumsi serangga dan hewan kecil. Selain biji-bijian juga bisa memakan serangga dan hewan kecil, karena mereka juga membutuhkan protein yang berasal dari serangga ataupun hewan kecil yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu bisa mengonsumsi kulit kayu maupun getah. Ketika sumber makanan lain langka, macaca nigra ini dapat diketahui mengonsumsi kulit kayu atau getah pohon tertentu sebagai alternatif ketika kesulitan dalam mencari makanan. Kemudian pada musim hujan, biasanya buah-buahan kan melimpah sehingga menjadi makanan utama. Kalau musim kemarau, maka mereka lebih memakan bagian daun, bunga, ataupun makanan lain yang tersedia seperti getah ataupun kayu. Mungkin itu untuk makanan yang biasa dikonsumsi macaca nigra. Mungkin ada tambahan lain. Ya cukup, Kak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Sudah cukup ya pertanyaan? Atau ada feedback atau kritik dan saran? Tidak ada feedback, Kak. Oke, kalau begitu presentasi hari ini mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf bila kelompok kami banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.